Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan saya Nur Hayati, Pustakawan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke teman-teman, kita akan berbincang kembali dengan narasumber kita yang sangat berkompeten kali ini dengan bukunya, yaitu Audit Sistem Informasi di Era Digital, Teori, Praktek, dan Tren Terkininya. Berbicara mengenai audit informasi ya Bapak. Jadi kemudian pada dasarnya kenapa sih buku ini muncul atas dasar kebutuhan apa? Jadi buku ini muncul itu karena memang saya mengampu mata kuliah audit sistem informasi. Dari situ memang banyak buku referensi yang ada, akan tetapi itu hanya sekedar teoritis. Nah, ini kita coba untuk membuat sebuah buku baru, yaitu mengkolaborasikan antara teori kemudian sebuah praktek studi kasus, sehingga mahasiswa pada waktu menggunakan itu bisa langsung to the point untuk prakteknya begitu. Oke. Kemudian dari permasalahan yang muncul di lapangan, apa saja sebenarnya yang terjadi? Memang saat ini di era digital itu kan sangat luar biasa. Semua itu bisa membuat sebuah sistem informasi. Akan tetapi perlu standarisasi yang nantinya ini yang akan menjadi jaminan kita semua. Jadi misalkan kita di sebuah sistem informasi itu bukan hanya sekedar kita membuat web kemudian dipublikasikan, akan tetapi harus ada standar-standar yang dipenuhi secara internasional. Karena ada asosiasi secara internasional itu yang membuat sebuah framework untuk standarisasi itu, yaitu yang namanya ISACA. ISACA itu singkatan dari International System Audit and Control Association. Ini yang membuat sebuah framework namanya COBIT. Nah, dari COBIT itulah ada 3 user, yaitu manajemen sebagai stakeholder, kemudian ada auditor, kemudian yang ketiga adalah audited atau sebagai pengguna. Inilah yang nantinya yang menggunakan framework ini untuk menstandarisasikan sistem informasi yang digunakan. Oke, kemudian pada dasarnya kan ketika kita mengulas mengenai tema untuk audit sistem informasi kan juga kita tidak lepas dari berbagai teori yang dipergunakan ya. Kemudian untuk aplikasinya di lapangan seperti apa sih? Jadi memang sejarahnya audit itu kan bermula dari akuntansi ya. Dari dulu itu audit itu berhubungan dengan keuangan. Karena saat ini dengan era pengembangan teknologi informasi, akhirnya semua yang berhubungan dengan keuangan itu didigitalisasikan semua. Sehingga di situ ada semacam data yang harus dilindungi. Maka dari itu sebagai auditor itu harus memiliki sebuah kompetensi yang mumpuni. Jadi tidak dari orang-orang akuntan saja. Jadi misalkan sistem informasi itu ada keamanan jaringan, kemudian ada yang namanya IT security, kemudian ada database. Nah, itu mereka include di dalamnya. Pada waktu kita melakukan respon audit, paham dengan apa yang ada di lapangan. Gitu. Jadi terus kemudian seberapa urgensinya audit sistem informasi ini diperlukan? Ini sangat urgensi karena sekarang ini kan ada Kementerian Komdigi ya, Digitalisasi Informasi dan Teknologi itu. Maka dari itu supaya apa yang dilakukan ini terstandar secara internasional, maka kita juga harus memerlukan yang namanya framework ini untuk melakukan audit itu. Begitu. Karena ini adalah sebuah buku yang saya pikir sangat teoritis ya. Bagaimana kemudian cara Anda membumikan supaya yang hal-hal yang bersifat teoritis ini menjadi hal yang mudah untuk dicerna, dipahami oleh mahasiswa. Ya, jadi buku yang kami tulis itu memang kita sesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Framework COBIT itu memang framework yang dikeluarkan dari ISACA itu memang banyak sekali. Akan tetapi kasus yang ada di lapangan itu kita sesuaikan. Jadi apa yang ada di dalam COBIT tadi itu tidak kita pakai semua. Yang
yang dibutuhkan saja itu yang kita ambil. Kemudian pada waktu kita mengajar itu kita coba kita berikan sebuah studi kasus kepada mahasiswa untuk membuat sebuah framework sendiri. Tapi dasarannya adalah dari COVID tadi itu. Oke, terus kemudian relevansinya dengan mahasiswa, terus kemudian untuk praktek lapangannya ke depan itu seperti apa nanti kemudian? Jadi memang di mata kuliah audit sistem ini kita berikan kepada mahasiswa informatika itu sebagai bekal, karena di perusahaan setiap tahunnya itu pasti dilakukan yang namanya audit. Oke. Nah, maka dari itu para lulusan dari UMSIDA ini jangan sampai pada waktu masuk di perusahaan itu tidak tahu apa yang namanya audit sistem informasi itu, apa yang harus dilakukan di dalamnya. Maka dari itu perlu kita berikan sebuah buku ini sebagai bahan bacaan, kemudian kita praktekkan di dalam perkuliahan. Oke. Gitu. Kembali kemudian bicara mengenai buku ini ya Bapak. Kira-kira apa sih keunggulan dari buku Bapak ini dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang sudah mungkin saya pikir sudah banyak ya beredar di pasar mengenai audit sistem informasi. Jadi buku yang saya buat itu memang saya sesuaikan dengan RPS yang ada di dalam pembelajaran mata kuliah. Kalau buku yang lainnya itu memang pada umumnya adalah secara umum gitu ya. Nah, kalau kita sesuaikan dengan masing-masing tiap pertemuan, sehingga kapan kita melakukan diskusi, kapan kita melakukan praktek, kapan kita berikan tugas, kapan kita berikan project, itu semua ada di buku ini, sehingga kami tuliskan bahwasanya berdasarkan teori, praktek dan implementasinya. Oke, jadi pada dasarnya buku ini sangat bermanfaat sekali nggih Pak, untuk terutama untuk para mahasiswa ya. Mahasiswa. Dan tentunya para praktisi yang kemudian sangat membutuhkan buku ini dalam praktek lapangan mengenai audit sistem informasi. Ya, jadi memang awalnya kita buat buku ini sebagai bahan pegangan mahasiswa UMSIDA. Apabila masyarakat umum ingin menggunakan, dipersilakan, karena buku ini kan dipublikasi secara umum gitu kan, melalui perpustakaan itu. Oke, itu dalam kacamata mahasiswa. Lalu bagaimana kemudian buku ini dampaknya Pak untuk masyarakat, untuk organisasi ini ya, organisasi audit yang kemudian yang memang membutuhkan. Ya, jadi buku ini bisa sebagai referensi, salah satu referensi untuk pengembangan audit ke depan, karena teknologi informasi itu datangnya sangat cepat ya. Kalau kemarin kita membaca buku secara bertahap, selembar-lembar, saat ini kita sudah dihadapkan dengan AI. AI itu bisa memberikan ulasan yang begitu lengkap. Maka dari itu COVID ini bisa dikembangkan, dan buku ini juga bisa dikembangkan. Nah, pada waktu kami menulis itu yang kita gunakan adalah menggunakan COVID-5. Nah, tapi yang saat ini yang berkembang itu sudah muncul COVID 2019 yang ada di lapangan, sehingga nantinya perlu disesuaikan lagi. Oke, berarti kedepannya maka kemudian Anda akan kemudian berencana ya memperluas kembali, atau mungkin ada titik-titik yang perlu diperjelaskah dari buku ini untuk kedepannya? Ya, kedepannya akan kita kembangkan lagi sesuai dengan pengembangan teknologi. Karena apa yang kita ciptakan sekarang 2 atau 3 tahun ke depan itu belum tentu bisa dipakai lagi. Kita harus kembangkan lagi, disesuaikan dengan apa yang muncul pada saat ini. Gitu. Oke, karena memang perkembangan teknologi informasi ini sangat cepat sekali ya. Jadi kemudian mau tidak mau kita memang harus selalu mengupgrade diri ya. Betul. Oke, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kemudian membaca, meresapi buku yang telah dibuat oleh Bapak Hamzah. Jadi buku ini tidak cuma sekedar bermanfaat buat teman-teman mahasiswa sekalian, tapi kemudian juga para praktisi semuanya yang bergerak di bidang audit sistem informasi. Jadi demikian, saya ucapkan terima kasih buat Pak Hamzah. Semoga semua ini ya amal ibadah Bapak ya, yang berkaitan dengan buku ini itu menjadi
menjadi sebuah amal ibadah, kemudian juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua. Amin. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali teman-teman untuk episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cepet? Iya. Cepat sekali.